Jadi ya udah, jadi langsunglah operasi dilakukan ya teman-teman. Nah, sebelum operasi dilakukan, dokter pun memimpin doa ya. Kita semuanya berdoa dulu. Dan aku kaget banget teman-teman karena di ruang operasi itu semuanya laki-laki, aku aja perempuan. Jadi dokter sama perawat, dokter anestesi semuanya laki-laki, aku aja perempuan. Di situ aku ada rasa malu, rasa campur aduk lah pokoknya, ya gimana ya, maksudnya cowok semua gitu, aku perempuan di sini sendiri. Tapi ya mau gimana lagi, karena emang harus begitu mungkin ya, asal selamat aja. Ya udah, terus proses operasinya dilakukan, dan alhamdulillah nggak lama itu aku mulai operasi itu jam 9, dan anak aku tuh keluar yang pertama itu jam 9 lebih 15 menit, jadi sekitar 15 menit untuk mengeluarkan bayi. Nah, bayi pertama itu keluar, alhamdulillah. Terus disusul lagi 1 menit kemudian bayi kedua aku, teman-teman. Jadi di situ aku seneng banget ya. Dua-duanya alhamdulillah sehat, selamat, tidak kurang apapun ya. Nah, aku mau sedikit cerita nih. Kalau misalkan aku tuh nggak tahu bayi aku tuh yang satunya jenis kelaminnya itu apa, aku nggak tahu. Karena setiap di USG itu bayi yang satu itu nggak kelihatan jenis kelaminnya, teman-teman. Jadi benar-benar pada saat itu kejutan banget ya. Aku tahu kalau misalkan bayi aku jenis kelaminnya itu apa, dan yang pertama kali dikeluarkan itu jenis kelaminnya laki-laki. Nah, ini aku yang nggak tahu teman-teman. Nah, di situ aku mikir nih, yang tahu kan aku jenis kelaminnya perempuan ya, yang satunya. Ya ampun, aku dikasih sepasang nih dalam hati aku, cuman kan aku nggak tahu. Maksudnya USG juga bisa aja salah kan jenis kelaminnya. Jadi itu benar-benar kejutan, dan akhirnya yang kedua juga dikeluarin dan jenis kelaminnya itu perempuan. Jadi aku punya anak kembar laki-laki perempuan, itu sepasang ya. Jadi aku seneng banget. Terus dokternya pun sama perawatnya pun kaget ya karena bayinya laki-laki sama perempuan, karena itu jarang banget katanya terjadi. Tapi ini benar-benar nyata gitu ya di aku. Dan terus plasentanya juga ada dua, karena waktu hamil itu aku dua kantong gitu ya teman-teman. Jadi kemungkinan banget kalau bayi kembar perempuan dan laki-laki itu ada, kalau misalkan kantongnya itu ada dua. Tapi kalau misalkan kantongnya cuma satu, kemungkinan besar jenis kelaminnya itu pasti sama teman-teman. Nah, setelah itu udah bayinya dibawa tuh sama si perawatnya untuk dibersihkan ya. Dan akunya pun dijahit ya gitu, dibersihkan perutnya dan dijahit gitu teman-teman. Nah, pada saat aku dijahit itu, terus bayi aku datang lagi nih, udah dibedong ya, tapi belum dibersihkan, cuma baru dibedong aja. Nah, si perawatnya pun coba Bu lihat, dan aku cium satu-satu bayinya, itu aku seneng banget, bahagia banget ya teman-teman. Dan proses jahitnya ini berlangsung agak lama ya teman-teman, kalau menurut aku dibandingkan dengan proses pengeluaran bayinya. Nah, mungkin kira-kira sekitar 1 jaman mungkin ya, atau setengah jam proses jahitnya ini udah selesai. Aku keluar, dan di situ selesainya kalau nggak salah aku tuh jam 10 ya, seingat aku. Nah, aku dikeluarin dari ruang operasi dan nunggu tuh di situ. Jangan dibawa dulu ke rawat inap. Terus aku tuh dikasih obat yang dikasih di bawah lidah aku. Itu rasanya kayak asam gitu ya, kayak permen tapi serbuk, dan itu nggak boleh langsung ditelan biar larut sendiri. Nah, setelah aku nunggu di situ, nah di situ aku tuh nungguin setengah jam kan. Aku ngerasain kedinginan menggigil banget, itu nggak bisa tertahankan. Seperti dingin di mana ya, di salju kali ya teman-teman. Dingin banget, sedingin dinginnya. Itu aku pakai selimut cuman satu kan di situ. Nah, itu udah nggak tahan banget, dingin banget. Aku tanya tuh ke perawatnya, kenapa aku dingin kayak gini? Karena terus katanya sih biasa ya untuk orang yang baru menjalani operasi, katanya gitu. Nah, setelah setengah jam, aku pun dibawa langsung ke rawat inap tuh teman-teman. Dan di situ masih kedinginan dan berlangsung sampai 1 sampai 2 jam ya kedinginan itu. Aku pakai selimut sampai 3 pun itu masih tetap dingin. Kaki di kaos kakiin tetap dingin ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan menjalani operasi sesar itu harus bawa selimut agak banyak kan, karena efeknya itu membuat badan kita menggigil ya. Tapi aku nggak tahu sih, nggak semua atau emang semua kayak gitu efeknya teman-teman. Teman-teman maaf ya agak berisik, soalnya di sini lagi hujan ya. Nah, terus aku di situ hilang tuh dinginnya kan, udah dirawat inap. Dan
jam 12 itu ada yang nganterin makan siang kan. Aku kira nggak boleh makan, harus biasanya kan kalau habis operasi itu harus kentut dulu ya, terus boleh makan kan. Nah, kalau di situ malah habis operasi boleh langsung minum, boleh langsung makan teman-teman kalau untuk erak ya. Jadi aku langsung makan, langsung minum di situ ya. Nah, terus sekitar jam 1 atau jam 2 ya, aku agak lupa gitu. Perawatnya nyamperin dan aku tuh disarankan untuk belajar duduk, teman-teman. Karena metode erak ini kan harus bisa langsung jalan tuh selama 6 jam karena harus dicopot infus sama kateternya. Jadi aku harus latihan ya. Setelah makan, ada perawat yang masuk untuk membersihkan badan kita kayak dielap gitu dan ganti baju ya, baju kita sendiri. Nah, setelah itu aku langsung belajar duduk tuh. Awalnya kan kayak kasurnya itu ditinggiin dulu kan gitu. Belajar duduknya seperti itu. Nah, iya aku lakukan seperti itu ya, teman-teman. Dan itu rasanya emang rada ngilu sih perutnya ya. Namanya juga habis operasi. Sekitar jam 5 aku disuruh untuk jalan dan perawatnya pun masuk ke aku untuk langsung jalan. Nah, di situ pun udah dicopot nih kateternya. Kateter itu dicopot sekitar jam 3-an ya. Udah dicopot, infus juga udah dicopot, teman-teman. Jadi aku tuh jalan gitu, teman-teman. Dan ya alhamdulillah jalan ya. Itu emang rasanya agak ngilu. Cuman kalau misalkan udah jalan ya udah hilang ngilunya. Jadi kalau misalnya kita berdiri nih hilang nih ngilunya, pertamanya kan ngilu. Nah, nanti kalau udah berdiri lama tuh hilang gitu, teman-teman. Nah, kalau mau duduk lagi itu ngilu lagi, tapi nanti hilang lagi gitu. Jadi maghrib itu aku udah bisa jalan sendiri dan udah bisa kamar mandi sendiri, pipi sendiri kayak gitu, gendong anak sendiri. Tapi ya belum boleh gendong anak sambil berdiri ya, teman-teman, karena kan habis operasi, jadi duduk aja sih kalau aku ya. Nah, di situ tuh obatnya itu banyak ya, teman-teman. Yang banyak tuh obat yang dimasukin ke selang infus, walaupun selang infusnya udah dicopot. Jadi obatnya itu dimasukin ke selang infus yang masih ada nempel di sininya. Jadi, nah, obat eraknya itu dimasukin ke situ. Jadi setiap kita mau sakit perutnya kerasa agak sakitan gitu, dimasukin lagi obatnya. Jadi ya nggak terasa sakitnya gitu. Aku kurang tahu juga kalau sesar yang biasa itu kayak gimana ya. Tapi kalau erak kayak gitu ya. Nah, itu pengalaman aku kayak gitu ya, teman-teman. Jadi aku udah bisa jalan itu 6 jam setelah menjalani operasi sesar. Mungkin 6 sampai 7 jaman lah ya setelah menjalani operasi sesar gitu. Ya rasanya karena aku nggak tahu sesar yang biasa kayak gimana, jadi ya yang aku rasain ya sakit, cuman sakitnya ya masih bisa ditahan gitu loh, masih bisa jalan gitu, masih ya tapi agak linu juga. Cuman ya gitu nggak bisa dijelaskan kata-kata ya. Tapi kalau suruh milih antara sesar atau normal, milih mana? Kalau normal itu kan sakitnya pas kontraksi ya, setelah itu kan udah selesai. Tapi kalau sesar kan sebaliknya ya, setelah operasinya malah sakit gitu. Mungkin lebih normal ya, normal lebih enak ya daripada yang sesar gitu. Walaupun di awalnya sakit, tapi setelahnya nggak sakit. Kalau sesar kan setelahnya itu sakit ya, teman-teman. Nah, sarannya sih ya jangan melakukan berat-berat aja ya kalau misalkan habis menjalani operasi sesar gitu. Kita gendong baby kita aja sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau angkat-angkat berat itu jangan dulu ya, teman-teman. Gitu aja sih. Nah, mungkin cukup sekian ya sharingnya dari aku karena repot ya, teman-teman. Ini bayi aku ada 2, jadi aku repot banget kalau bikin video. Yang satu nangis, satu tidur, satu bangun, satu tidur gitu kan. Jadi diudahin aja ya videonya. Semoga teman-teman yang mau menjalani operasi sesar lancar-lancar dan jangan takut ya, nggak seseram yang dibayangkan. Karena operasi sesar itu nggak kerasa apapun ya, pasti operasinya nggak kerasa, nggak sakit, nggak apapun, nggak kerasa, setelahnya aja sakit, cuman ya bisa ditahan juga sakitnya gitu. Jadi jangan takut ya, gitu aja teman-teman. Assalamualaikum.